Jurang. Di sini saya akan membawakan tema pentingnya membaca bagi masyarakat maupun pelajar di lingkungan sekolah seluruh masyarakat Indonesia. Di sini saya membawakan satu narasumber yaitu Gus Agung. Silakan. Oke, kita pagi sekali syuting ini ya. Jam berapa ini? Saya biasa bangun jam 10, ini kita jam 9 dulu ya. Iya. Oke, perkenalkan nama saya Ido Bagus Cipta. Saya sebagai pemateri dan saya adalah salah satu duta literasi di Kota Denpasar ya. Wah, beliau ini memiliki nama yang sangat besar dan famous ya guys. Di sini saya juga sebagai host Ibu Deva Mahayana. Silakan Gus Agung, duduk. Jadi di sini saya akan memberikan 3 pertanyaan yang sudah saya tentukan. 3 pertanyaan. Apa itu pertanyaan pertama? Yang pertama yaitu tentang pendidikan di Indonesia. Kan Gus tahu bahwa Prabowo memiliki satu tujuan utama yaitu membawa Indonesia menuju Indonesia Emas ke 2045. Apakah Gus Agung tahu apa pentingnya membaca untuk masyarakat Indonesia maupun peserta didik, dan apakah hubungan antara membaca dengan Indonesia Emas 2045? Wah, untuk program Prabowo saya memang ingat itu. Dia ngomong pas dia udah jadi presiden ya, itu pas kisaran awal-awal presiden kalau nggak salah. Ya kan generasi emas tuh 2045 kan dia bilang? Iya, benar sekali. Ah, iya. Nah, jadi pas itu saya kan nonton tuh di TV kalau nggak salah. Nah, saya bingung nih. Generasi emas. Emasnya di mana? Kan dibilang generasi emas 2045. Tapi semenjak saya ngajak teman-teman saya, yuk kita mau baca dulu yuk. Males. Dari mana generasi emas? Saya masih bingung sampai sekarang. Mereka menyatakan sebuah generasi emas, tapi mereka nggak lihat sebuah pelajarnya belum terdidik bagus gitu maksud saya. Nah, apakah itu berguna sama sekali untuk kebangsaan juga? Ya tentu iya. Dimana saya membaca itu kalau nggak salah artikel UNESCO itu internasional loh, masih artikel. Dia ngebilang dari 1000 anak ada satu yang suka membaca, 1000 anak ada satu. Dari mana itu? Saya bingung sekali. 1000 anak ada satu yang bisa membaca. Indonesia loh. Itu berapa? 99-nya lagi berarti nggak membaca. Nggak suka membaca. Masuk akal. Terus juga saya lihat berita, katanya sarjana S1 ya kalau saya. Iya, benar sekali. Itu setara sama anak SD. Dari mana itu? Generasi emas kapan? 2045 kali 2 maksudnya enggak? Nah, kita tidak berpikir bahwa ya generasi emas 2045 itu akankah tidak kenyataan, tidak akan terjadi gitu. Pasti terjadi maksud saya. Tapi ya kita harus sadar dulu, refleksi dulu bahwa anak-anak zaman sekarang kan memang sangat susah untuk dalam membaca gitu loh. Benar. Jadi saya refleksi dari sana, bukan berarti saya meremehkan sebuah negara gitu, menyatakan bahwa mereka tidak bisa literasi. Itu masalah problemnya. Ya, Dan untuk pertanyaan kedua, kan Gus tahu bahwa kita dapat menggunakan ponsel untuk mencari informasi ataupun keinginan untuk mendapatkan suatu informasi yang ingin kita dapatkan. Daripada membeli buku yang harganya mahal, berat, dan susah kita bawa kemana-mana. Bagaimana menurut pandangan Gus? buku berat, mahal. Wah, emang iya ya. Globalisasi sekarang udah mulai ke HP ya sekarang ya. Benar sekali. Kalau dulu pakai kertas kita baca, sekarang tinggal cekrik AI tolong. Ya kan zaman sekarang gitu kan ya, modernisasi kan. Saya setuju. Ya. Jadi bagi saya sebenarnya ada era globalisasi, era modern di mana ada handphone, ada digital, itu bisa menjadi dua apa maksudnya? Dua senjata bermata dua. Bermata dua, iya betul. Dua pedang bermata dua gitu maksud Benar saya. sekali. Jadi maksud saya kalau semisalnya satu bisa dipakai positif, satu lagi bisa dipakai negatif, Ya. gitu. Jadi orang bisa memakai media sosial itu untuk belajar, lebih mengerti globalisasi. Banyak nih negara-negara mereka dapat informasi gampang. Tapi bedanya satu lagi, adanya globalisasi ini muncul satu dikit notifikasi, klik. Mana seriusnya? Jadi itu harus dipertanyakan juga.
Kalau semisal kita mau belajar dari globalisasi itu ya dari handphone itu ya not bad lah, nggak sama-sama buruk gitu. Nggak bisa kita bilang kalau semisal kita belajar dari HP itu buruk dibilangnya, ya kan nggak bisa kan? Ya. Sama tahu mereka belajarnya dari informasi yang lebih detail, lebih tajam, kan bisa ya itu. Jadi ya mungkin lagi satunya aja yang negatifnya, gampang kena Terdistraksi oleh suatu info. iya betul, jadi gampang ke distraksi ya sama info-info ya penting. Atau misalnya kalau ada kena hoax ya kasihan itu. Aduh, sekali. Baca lama-lama kena hoax, jadi harus diperhatikan banget kalau media sosial. Beragam informasi kena di sana. Itu pentingnya memahami ya. Dan juga ada pertanyaan ketiga, yaitu sebagai penutup podcast hari ini. Dan apakah Gung tahu bahwa saya biasanya atau orang lain juga membaca suatu informasi atau penjelasan itu terkadang mengantuk sekali. Apakah Gus Agung punya cara, tips, and trick bagaimana mengatasi rasa kantuk saat membaca? Ini nih problem permasalahan atau penyakit zaman sekarang. Saya sempat baca jurnal tahun 2000-an kalau nggak salah, itu dari internasional. Mereka bilang bahwa kita ingin membaca itu dari keyakinan, keinginan kita sendiri, bukan dari paksaan. Lagi sekali saya nyatakan, kita melakukan, kita ingin membaca itu dari keinginan, tidak dari paksaan. Zaman sekarang kan Indonesia ini sekolahnya rata-rata mereka nyuruh untuk menghafal biar dapat nilai. Mereka disuruh membaca biar dapat nilai. Tapi kan justru itu bukanlah jalan satu-satunya. Kita harusnya membaca itu mendapatkan sebuah ilmu, bukan mendapatkan nilai. Jadi friend, maksud saya nilai itu kayak mereka itu membaca. Nah, mereka membaca dan menghafal malahan, bukan masuk ke otak. Itu yang maksud saya berbeda dari yang abang. Oke? Memahami berarti ya. Iya, jadi nggak masuk banget dia. Padahal harusnya membaca itu masuk ke otak, bukan hanya menghafal. Menghafal itu 1 menit pun bisa lupa. Atau bisa kayak saya ingat saya hafal banyak tuh dulu. Saya ngafalin banyak teks. Besoknya saya lupa, saya nge-lag. Tapi kalau semacamnya saya memahami, mengerti. Oh iya, ini poinnya gini. Oh iya, begini poinnya. Selesai. Jadi itu bedanya sekarang. Oke, jadi itu adalah 3 pembahasan utama bagaimana mengatasi darurat membaca bagi seluruh masyarakat dan peserta didik Indonesia. Dan kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang bernama Ida Bagus Agung Kita tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih semuanya. Oke, sekian dari podcast Pinggir Julang tentang pembahasan materi bagaimana cara mengatasi darurat membaca bagi masyarakat dan seluruh peserta didik Indonesia. Saya host sebagai Ibu Deva Mahayana dan narasumber saya Ida Bagus Agung Cinta sebagai pemateri. Sekian podcast yang kami bawakan. Kami tutup dengan Parama Santi. Santi Om.